Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tahap-tahap cleavage dan blastula dari kelompok hewan Amphioxus, amfibi, aves, dan mamalia. Berikut ini videonya. Cleavage dan blastula merupakan fase awal dari perkembangan embrio di kebanyakan organisme multiseluler. Cleavage adalah pembelahan sel yang terjadi setelah fertilisasi. Telur yang terfertilisasi dapat disebut zigot, mulai membelah menjadi sel-sel kecil yang disebut blastomer. Pembelahan sel ini tidak memperbesar ukuran embrio, melainkan mendistribusikan sitoplasma dan yolk ke seluruh selnya. Ada dua tipe umum cleavage, yaitu holoblastik dan meroblastik. Holoblastic cleavage umumnya terjadi pada telur dengan jumlah yolk yang sedikit seperti di manusia. Dalam pembelahan holoblastik, seluruh zigot terbelah. Pembelahan meroblastik terjadi pada telur dengan jumlah yolk yang banyak seperti di unggas dan di reptil. Pembelahan meroblastik hanya meliputi sebagian zigot yang terbelah karena ukuran yolk yang terlalu besar untuk dapat dibelah secara merata. Blastula merupakan stase perkembangan embrio yang mengikuti cleavage. Blastula adalah sel-sel kosong dengan cairan yang disebut blastocoel di dalamnya. Bagian luar dari blastula disebut blastoderm. Blastula merupakan tahap penting dari perkembangan hewan karena blastula mempersiapkan tahap gastrulasi. Selama gastrulasi, sel blastula akan mengatur dirinya sendiri untuk membentuk 3 layer primer, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. 3 layer ini akan berkembang menjadi jaringan dan organ di organisme dewasa. Terdapat beberapa macam blastula seperti coleoblastula, periblastula, discoblastula, amphiblastula, stereoblastula, dan blastosis. Coleoblastula merupakan blastula paling umum dengan jumlah yolk yang sedikit, blastocoel di tengah, dan satu lapis sel blastoderm di sekitarnya. Periblastula atau blastula superficial umumnya ditemukan pada serangga dengan jumlah yolk yang banyak di bagian bawah telur. Cleavage hanya terjadi di bagian atas telur yang membentuk blastodisk. Yolk bukan bagian dari blastocoel. Discoblastula umumnya ditemukan di unggas, reptil, dan ikan yang memiliki yolk banyak dan tidak terdistribusi dengan merata di telurnya. Blastoderm membentuk disk merata di atas yolk sac dengan blastocoel kecil di bawahnya. Amphiblastula ditemukan di amfibi dengan jumlah yolk yang cukup banyak dan tidak terdistribusi merata. Ada 2 area blastula, yaitu blastocoel dengan mikromer dan yolk dengan makromer. Stereoblastula memiliki sel yang terangkai secara spesifik sesuai cleavage dan memiliki blastocoel yang sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. Blastosis umumnya ditemukan di mamalia dengan blastocoel yang memiliki inner cell mass di satu sisinya. Inner cell mass berkontribusi terhadap perkembangan embrio. Berdasarkan distribusi yolk, terdapat beberapa macam tipe telur, yaitu isolesital, telolesital, dan megalesital. Telur isolesital memiliki yolk yang kecil dan tersebar merata, umumnya mengalami cleavage holoblastik. Telur telolesital memiliki yolk yang besar dan berada di kutub vegeta, umumnya memiliki cleavage meroblastik. Telur megalesital memiliki yolk yang sangat besar, dapat tersebar atau tidak tersebar. Kutub amina dan kutub vegeta digunakan untuk menjelaskan ujung telur di dalam fase perkembangan, terutama pembelahan. Kutub anima berada di bagian atas telur dengan yolk yang sedikit dan sitoplasma yang banyak. Umumnya nukleus berada di kutub ini. Kutub vegeta memiliki yolk yang banyak dan sitoplasma yang lebih sedikit dibanding kutub anima. Pada kelompok hewan pertama ini yaitu kelompok hewan Amphioxus. Berikut telurnya. Jenis telur yang dimiliki yaitu oligolesital atau isolesital yang memiliki karakter dengan yolk paling sedikit dari jenis telur lainnya dan yolknya merata dan juga memiliki inti sel di tengah. Kemudian pada tipe pembelahannya berupa tipe pembelahan holoblastik atau total. Dengan pola pembelahannya holoblastik equal yang berarti menyeluruh dari kutub vegeta sampai kutub intima dan memiliki besar yang sama pada setiap blastomer. Dan blastomer memiliki satu lapisan. Pada simetris juga memiliki pembelahan yang radial dengan berarti pembelahannya memiliki pada bagian kanan dan bagian kiri memiliki bentuk yang sama. Pada tahap pertama yaitu tahap zigot yang terdapat pembuatan rongga perifikalin dan juga membran fertilisasi. Kemudian pada tahap kedua merupakan pembelahan pertama yaitu pembelahan menjadi 2 sel blastomer dengan pembelahannya memiliki arah secara vertikal. Kemudian pada tahap selanjutnya memiliki pembelahan menjadi 4 sel atau blastomer dengan arahnya bersinar vertikal, berarah vertikal dengan tegak lurus dari pembelahan pertama
materi itu dari 2 menjadi 4, seperti ada bagian plus. Kemudian pada tahap selanjutnya menjadi pembelahan kedua menghasilkan 8 blastomer. Namun pada model ini terjadi kesalahan karena seharusnya blastomernya memiliki ukuran yang sama semua pada keseluruhan, dan di sini terdapat pembelahan secara horizontal. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu menjadi pembelahan 16 blastomer dengan arahnya vertikal secara simultan. Dan selanjutnya juga ada pembelahan yang terakhir yaitu pembelahan menjadi 32 sel blastomer namun tidak ada modelnya dengan arahnya yaitu horizontal secara simultan. Kemudian kemudian ada blastulasi. Blastulasi ini memiliki jenis blastulanya koeloblastula dengan sifatnya ini bola berongga, dan di sini terdapat blastosol dan di sini blastoderma. Fase blastula ini terdapat 3, ada fase blastula awal, fase blastula lanjut, dan fase blastula lebih lanjut. Dengan fase blastula lebih lanjut ini berukuran lebih tinggi pada bagian kutub vegetalnya. Kemudian pada fase blastula lebih lanjut, lapisan sel di kutub vegetalnya ini lebih merata mendatar. Di sini juga terlihat feed mapnya. Feed mapnya dibagi berdasarkan warna-warnanya yang menjadi bakal-bakal. Pada selanjutnya yaitu di kuning terdapat bakal endoderm, di pink terdapat bakal mesoderm, di bagian hijau menjadi bakal notochord, dan kemudian di bakal biru tua menjadi ectoderm neural, dan pada biru mudanya menjadi bakal ectoderm neural. Salah, bakal ectoderm epidermal. Sekian dari kelompok hewan amfiosus, lanjut kepada kelompok hewan amfibi. Terima kasih. Baik, untuk kelompok hewan berikutnya yaitu kelompok hewan amfibi. Untuk kelompok hewan ini memiliki jenis telur yang telolesital dengan karakteristik yolknya jumlahnya banyak, namun lebih terhimpun pada kutub vegetal. Bagian kutub vegetalnya tidak berpigmen, namun bagian kutub animalnya memiliki pigmen berwarna coklat. Selain itu, ukuran butir yolk dari kelompok hewan ini semakin ke kutub vegetal akan semakin besar. Selanjutnya, untuk pola pembelahan yang dimiliki dari kelompok hewan amfibi yaitu holoblastik unequal, karena pembelahan belum selesai sampai ke kutub vegetal, namun pembelahan baru sudah mulai terjadi. Untuk selanjutnya yaitu simetri pembelahan. Simetri pembelahan dari kelompok hewan ini yaitu radial bilateral. Masuk ke bagian tahap cleavage atau tahap pembelahan. Ini adalah sel telur amfibi yang utuh. Masuk ke pembelahan pertama, akan terbentuk 2 blastomer sama besar. Pembelahan ini terjadi secara vertikal atau meridional dari kutub animal menuju kutub vegetal yang akan membagi atau membelah area abu atau gray crescent. Selanjutnya yaitu pembelahan kedua. Pada pembelahan kedua terbentuk 4 blastomer. Pembelahan ini terjadi secara vertikal dari kutub animal menuju kutub vegetal juga, namun tegak lurus dari bidang pembelahan pertama. Untuk selanjutnya yaitu pembelahan ketiga. Pada pembelahan ketiga ini terjadi secara horizontal simultan, lebih dekat ke arah kutub animal, sehingga ukuran blastomer pada kutub animal lebih kecil, yang nantinya akan disebut dengan mikromer, dan blastomer pada kutub vegetal akan lebih besar, sehingga akan disebut makromer. Pembelahan cenderung ke arah kutub animal ini dikarenakan atau disebabkan oleh jumlah yolk, sehingga pembelahan akan lebih cepat jika terjadi pada kutub animal. Selanjutnya pembelahan keempat. Pada pembelahan keempat ini akan terbentuk 16 blastomer. Pembelahan terjadi secara vertikal atau meridional namun simultan. Untuk selanjutnya yaitu pembelahan kelima. Pembelahan terjadi secara horizontal simultan dan di bawah bidang pembelahan 3 yang akan menghasilkan 32 blastomer. Setelah tahap cleavage selesai, maka kelompok hewan ini akan memasuki tahap blastulasi, di mana tipe blastula dari kelompok hewan ini yaitu coeloblastula karena di dalamnya terdapat rongga dan umumnya terdapat 128 sel dengan letak blastosol yang mengarah ke kutub animal. Seperti ini.
Blastomer di kutub animal disebut mikromer karena ukurannya lebih kecil, namun blastomer di kutub vegetal akan disebut makromer karena ukurannya lebih besar. Dari blastomer tersebut terdapat beberapa bagian yang diwarnai yang nantinya akan berkembang menjadi bakal organ tertentu. Yang pertama dari warna kuning akan menjadi bakal endoderm, lalu warna pink bakal mesoderm, warna hijau bakal notochord, warna biru tua bakal ektoderm neural, dan biru muda bakal ektoderm epidermal. Sekian dari kelompok hewan amfibi, akan dilanjutkan kelompok hewan aves. Terima kasih. Selanjutnya adalah kelompok Aves. Aves merupakan jenis telur telolisital, yaitu yolk sangat banyak dan lebih terhimpun di kutub vegetal. Kemudian pola pembelahannya termasuk meroblastik atau parsial, di mana pembelahannya terjadi tidak sempurna dan pembelahan hanya pada sebagian zigot atau daerah germinal disc. Dan simetri pembelahannya termasuk simetri pembelahan diskoidal. Lanjut ke tahap cleavage. Pembelahan cleavage hanya terjadi pada kutub animal, yaitu pada daerah yang disebut dengan blastodis atau keping lembaga. Pembelahan tidak akan meluas ke sitoplasma yang mengandung yolk, maka dari itu termasuk ke pembelahan meroblastik diskoidal. Pembelahan pertama terjadi secara meridional atau vertikal, di mana ia akan menghasilkan dua sel pembelahan dan sel pembelahannya tidak terjadi secara sempurna atau tidak memisah satu sama lain. Kemudian pembelahan yang kedua terjadi secara tegak lurus dari pembelahan yang pertama. Ia juga tidak membelah secara sempurna, tidak terpisah satu sama lain, dan ia membagi menjadi 4 pembagian sel. Kemudian pembelahan yang ketiga terjadi secara sejajar dari pembelahan yang pertama, dan ia membagi menjadi 8 bagian sel, dan ia terjadi secara simultan. Selanjutnya pembelahan yang keempat, mulai muncul bidang pembelahan yang melingkar, di mana ia memotong semua bidang pembelahan yang sudah terjadi sebelumnya. Dan pembelahan selanjutnya itu memotong pembelahan yang keempat, dan juga ia terjadi secara cepat dan acak. Dan pada tahap-tahap selanjutnya, blastodiscus telah membentuk lebih dari satu sel, yang artinya sel-sel blastodiscus tersebut dapat disebut dengan blastoderm. Dan blastoderm tersebut akan membentuk lapisan tunggal. Karena pembelahan-pembelahan yang arahnya vertikal atau melingkar itu berlangsung pada permukaan saja. Nah, tahap cleavage selesai, lanjut ke tahap blastulasi. Pada tahap blastulasi akan terbentuk rongga subgerminal, di mana beberapa dari sel blastoderm akan melepaskan diri dari blastodis dan memasuki rongga subgerminal atau rongga yang disebut dengan rongga blastosol untuk membentuk lapisan sekunder. Nah, embrio pada aves ini akan mengandung 2 lapisan sel. Yang pertama epiblast atau sel sebelah atas, dan yang kedua hipoblast atau sel sebelah bawah. Namun sel telur aves terbagi menjadi 2, yaitu aves primitif, di mana ia hanya memiliki 1 rongga, dan aves modern yang memiliki 2 rongga. Ini adalah aves primitif karena dia tidak dipisahkan oleh rongga blastosol, dan ini aves modern di mana ia dipisahkan oleh rongga blastosol sehingga ia terpisah menjadi 2 bagian. Yang ini epiblast sebelah atas, yang ini hipoblast sebelah bawah. Nah, sel-sel epiblastik ini akan bergerak ke arah midline dan memasuki ruang subgerminal, dan masuk ke ruang subgerminal ini pada blastula sehingga dapat membentuk lapisan germinal, dan proses ini disebut dengan ingresi. Nah, pada tahap pertama blastulasi ini blastoderm akan membentuk lapisan tunggal, dan setelah terbentuknya lapisan tunggal, blastoderm akan mengalami pembelahan secara ekuatorial atau horizontal, di mana akhirnya ia akan menghasilkan 3-4 lapisan sel. Kemudian pada tahap 3-4 lapisan sel ini, blastodis akan terbagi menjadi 2 daerah yang berbeda yang dipisahkan oleh blastosol. Yang pertama itu daerah pellucida, di mana ia merupakan daerah yang tampak bening di atas rongga subgerminal dan ia berada pada epiblast. Kemudian ada area opaka, di mana ia merupakan area yang lebih gelap dan dia berada di tepi blastodis atau pada hipoblast di bagian bawah ini. Nah, epiblast ini akan menunjang pembentukan ektoderm, di mana bakal ektoderm epidermis akan mengisi
daerah yang bakal menjadi anterior embrio lapisan epiblast, dan bakal ektoderm saraf berupa sabit terletak di posterior ektoderm epidermis. Nah, sabit akan bergerak beriringan dengan epiblast yang membentuk jembatan untuk membagi rongga. Kemudian pada hipoblast akan menunjang pembentukan bakal endoderm, dan sel-sel pada hipoblast akan tumbuh dan menyebar ke bagian bawah daerah rongga blastosol. Berikut adalah penjelasan fate map-nya. Yang pertama, yang kuning adalah bakal endoderm, yang hijau merupakan bakal dari notochord, yang biru muda merupakan bakal ektoderm epidermal, biru tua merupakan bakal ektoderm neural, dan yang ini yang pink merupakan bakal mesoderm. Sekian dari kelompok Aves. Akan dilanjutkan dengan kelompok mamalia. Baik, kemudian untuk kelompok mamalia, di mana mamalia memiliki tipe sel telur yaitu isolesital, di mana memiliki karakteristik yolknya yang sedikit dan juga tersebar merata. Juga untuk inti selnya yang terletak pada bagian kutub anima. Kemudian untuk mamalia bertelur atau monotremata memiliki jenis sel telur yaitu megalosital dengan karakteristik yolknya yang sangat banyak, sehingga menyebabkan ooplasma dan juga inti selnya yang terdesak ke kutub anima membentuk yang dinamakan sebagai blastodiskus. Kemudian untuk tipe pembelahan pada mamalia, untuk pola pembelahannya adalah holoblastik, di mana pembelahan terjadi secara tuntas dari kutub anima hingga ke kutub vegeta. Untuk simetri pembelahannya sendiri pada mamalia adalah rotasional. Kemudian untuk tahap cleavage, yang pertama pada tahap satu sel, di mana terbentuk sel telur yang berukuran kurang lebih 100 nanometer, dikelilingi oleh selaput pellucida, yang dimana masih terdapat ketika tahap implantasi. Terdapat juga membran vitelin, inti sel, dan juga sitoplasma. Kemudian untuk tahap 2 sel terbentuk 2 blastomer, di mana pembelahan ini terjadi secara vertikal dari kutub anima hingga ke kutub vegeta. Kemudian untuk tahap 4 sel, di mana terbentuk 4 blastomer. Pembelahan di sini terjadi secara vertikal pada salah satu blastomer dan juga terjadi secara horizontal pada salah satu blastomer yang lainnya. Pada pembelahan tahap 4 sel ini berjalan secara tidak seragam, sehingga tidak terdapat keteraturan jumlah pada blastomernya. Kemudian untuk tahap 8 sel, pembelahan pada tahap 8 sel tidak mudah untuk teramati. Namun dapat teramati terjadinya proses convection atau proses pemampatan rongga antar sel. Pada proses ini juga terbentuk tight junction pada blastomer pada bagian terluar, dan pada bagian terdalamnya akan terbentuk gap junction. Kemudian untuk tahap 16 sampai 32 sel akan terbentuk yang dinamakan morula. Pada morula ini ditemukan di pangkal uterus. Kumpulan sel yang berada pada bagian terluar ini akan menjadi korion, membran ekstraembrionik, dan juga plasenta. Sedangkan kumpulan sel yang ada di dalam disebut dengan inner cell mass atau ICM akan menjadi bakal dari janin. Kemudian untuk blastulanya, blastula pada mamalia disebut sebagai blastokista. Mamalia memiliki tipe blastula yaitu seloblastula karena memiliki rongga di dalamnya yang disebut sebagai blastosol. Bagian trofoblastnya yang berwarna biru itu akan berhubungan dengan endometrium uterus, dan setelah implantasi akan turut dalam pembentukan plasenta. Sedangkan bagian dalamnya yang berwarna putih akan menjadi bakal dari embrio. Kemudian pada tahap blastula juga terdapat fate map, di mana untuk yang warna kuning akan menjadi bakal endoderm, untuk warna pink akan menjadi bakal mesoderm, untuk yang warna hijau akan menjadi bakal notochord, untuk yang berwarna biru muda akan menjadi bakal ektoderm epidermal, dan yang berwarna biru tua akan menjadi bakal ektoderm neural. Sekian dari penjelasan mamalia. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih.